Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Eliza Wulandari, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Komunikasi dan Perubahan Sosial, menyampaikan informasi dan pembicaraan yang bersifat persuasif. A. Pengertian komunikasi dan perubahan sosial. Komunikasi menurut istilah adalah yang berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna, hal yang senada yang diungkap Hafid Canggrang. Komunikasi berpangkal pada perkataan Latin atau komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Pada terminologi atau para ahli, komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing, yang mengungkapkan beberapa definisi komunikasi secara istilah yang dikemukakan oleh para ahli. Satu, James dan Kelly menyebutkan komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator yang menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain atau khalayak. 2. Beryl dan Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka, dan lain-lain. B. Komunikasi dan perubahan sosial merupakan konsekuensi logis dari kemajuan iptek, membawa kemajuan di segala aspek kehidupan, termasuk di dalam kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Hal itu dapat dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari bahwa teknologi komunikasi yang semakin canggih dan terpercaya hasil menjamah seluruh potensi sumber daya alam dan manusia. Dimensi ini membawa perubahan dalam bidang sosial, budaya, dan kemajuan itu pun tidak hanya berciri vertikal, tetapi juga berdimensi horizontal. Menurut Alvin Toffler, memang dunia sekarang sedang digetarkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Lebih lanjut, Bungin menjelaskan bahwa perubahan sosial menyangkut aspek-aspek. 1. Perubahan pola pikir dan sikap masyarakat menyangkut persoalan sikap masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial dan budaya di sekitarnya, yang berakibat terhadap pemerataan pola-pola pikir baru yang dianut oleh masyarakat sebagai sebuah sikap yang modern. Contoh, sikap terhadap pekerjaan, bahwa konsep dan pola pikir lama tentang pekerjaan adalah sektor formal atau menjadi PNS, sehingga konsep pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu sektor formal dan informal. Perubahan perilaku masyarakat yang menyangkut persoalan sistem-sistem sosial di mana masyarakat meninggalkan sistem sosial lama dan menjalankan sistem sosial baru, seperti perubahan perilaku pengukuran kinerja sesuatu lembaga atau instansi. Apabila pada sistem lama ukuran kinerja hanya dilihat dari aspek output dan proses tanpa harus mengukur sampai di mana output dan proses itu dicapai. Perubahan budaya materi menyangkut perubahan model masyarakat seperti model pakaian, teknologi, aksesoris rumah, dan lainnya yang terus berubah dari waktu ke waktu yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. 3. Pengertian komunikasi persuasif. Menurut Carl I. Hopland menyatakan komunikasi merupakan efek umum yang terletak melalui dorongan individu agar berpikir dalam dua segi mengenai pendapatnya sendiri dan mendapatkan pendapat baru yang telah diajukan kepada pihak lain. Untuk mengawali tentang definisi komunikasi persuasif ini, maka perlu kita ketahui bahwa ada 3 jenis pola komunikasi menurut Burgol-Hopner. Pertama, yaitu komunikasi asertif, yaitu kemampuan komunikasi yang mampu menyampaikan pendapat secara lugas pada orang lain atau komunikan, namun tidak melukai atau menyerang verbal maupun non-verbal, tidak ada agresi verbal. Dan kedua, yaitu komunikasi pasif, yaitu pola komunikasi yang tidak mempunyai umpan balik yang maksimal, sehingga proses komunikasi seringkali tidak efektif.
Yang ketiga yaitu komunikasi agresi, yaitu pola komunikasi yang mengutarakan pendapat atau informasi atau pesan secara lugas, namun terdapat agresi verbal dan non-verbal. 4. Tujuan komunikasi persuasif. Tujuan komunikasi persuasif adalah perubahan sikap. Sikap pada dasarnya adalah tendensi kita terhadap sesuatu. Sikap adalah rasa suka atau tidak suka kita atas sesuatu. 5. Unsur-unsur komunikasi persuasif. Unsurnya ada 6, yaitu unsur komunikasi persuasif yang harus kita pahami dan berkaitan dengan yang lainnya. A. Yaitu pengirim pesan atau persuader. Sumber atau persuader adalah orang dari suatu kelompok, orang yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. B. Yaitu penerima pesan atau persuader. Persuader adalah orang yang menjadi tujuan pesan itu tersampaikan di saluran oleh persuader, baik secara verbal maupun non-verbal. C. Pesan. Isi pesan persuasif juga perlu diperhatikan ya, karena isi pesan persuasif harus berusaha untuk mengkondisikan atau menguatkan atau membuat pengubahan tanggapan sasaran. Wilbur Saltram menampilkan apa yang disebut the condition of success in communication, yakni kondisi yang harus dipenuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita hendaki. D. Saluran-saluran. Saluran merupakan perantara di antara orang-orang yang bergantung dengan jenis komunikasi yang dilakukan. Saluran komunikasi adalah media yang digunakan untuk membawa pesan. Hal ini berarti bahwa saluran merupakan jalan atau alat untuk perjalanan pesan antara komunikator atau sumber atau pengirim dengan komunikan atau penerima. E. Umpan balik. Umpan balik adalah balasan dari perilaku yang diperbuat. Umpan balik bisa dalam bentuk eksternal dan internal. Umpan balik adalah reaksi persuader atas pesan yang disampaikan, sedangkan umpan balik eksternal adalah reaksi penerima atas pesan yang disampaikan. F. Yaitu efek. Komunikasi persuasif atau efek komunikasi persuasif adalah perubahan yang terjadi pada diri persuader sebagai akibat dan diterimanya pesan melalui proses komunikasi. Efek yang terjadi dapat berbentuk perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku. Baiklah, kesimpulan dari makalah ini yaitu komunikasi sosial terjadi antara individu dalam kehidupannya di masyarakat yang memiliki konteks dalam segala dimensi kehidupan manusia. Seluruh dimensi kehidupan manusia dipenuhi komunikasi. Komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa berkomunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kepentingan hidup dan proses kebahagiaan terhindar dari tekanan dan ketegangan. Efek komunikasi persuasif adalah perubahan yang terjadi pada diri persuader sebagai akibat dan diterimanya pesan melalui proses komunikasi. Efek yang terjadi dapat berbentuk perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku. Ada 6 unsur-unsur komunikasi yang harus kita pahami dan berkaitan dengan yang lainnya, yaitu A. Efek komunikasi persuasif. B. Umpan balik. C. Pesan. D. Penerima pesan atau persuader. E. Saluran. Dan F. Pengirim pesan. Saran yaitu kami ucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang sudah berpartisipasi di dalam pembuatan makalah ini sehingga bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Saran dari penulis yaitu bahwa di zaman yang sekarang serba yang canggih, inilah kita bisa dengan bijak menempatkan atau melaksanakan komunikasi itu dengan sebaik-baik mungkin. Menurut saya bahwa komunikasi itu sangat penting karena dengan berkomunikasi manusia bisa berinteraksi dengan sosial atau dengan manusia lainnya. Baiklah, sekian makalah dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.